Ini adalah video playlist khusus kisah para sahabat Nabi Muhammad SAW. Di video ini, kita akan membahas kisah salah seorang sahabat Nabi, yakni Said bin Zaid al-Adawi, radhiyallahu anhu. Said bin Zaid al-Adawi radhiyallahu anhu, merupakan kelompok sahabat yang memeluk Islam pada masa-masa awal, sehingga ia termasuk dalam kelompok as-sabiqunal awalun. Ia memeluk Islam bersama istrinya, Fatimah binti Khattab, adik dari Umar bin Khattab. Sejak masa remajanya di masa jahiliyah, ia tidak pernah mengikuti perbuatan-perbuatan yang umumnya dilakukan oleh kaum Quraisy, seperti menyembah berhala, bermain judi, minum minuman keras, main wanita dan perbuatan nista lainnya. Sikap dan pandangan hidupnya ini ternyata diwarisi dari ayahnya, Zaid bin Amru bin Naufal. Sejak lama Zaid bin Amru, ayah Said bin Zaid ini, telah meyakini kebenaran agama Ibrahim, tetapi tidak mengikuti agama Yahudi dan Nasrani, yang menurutnya telah jauh menyimpang dari agama Ibrahim. Ia tidak segan mencela cara-cara peribadatan dan perbuatan jahiliyah dari kaum Quraisy, tanpa rasa takut sedikitpun. Ia pernah bersandar di dinding Ka'bah ketika kaum Quraisy sedang melakukan ritual-ritual penyembahannya, dan ia berkata, "Wahai kaum Quraisy, apakah tidak ada di antara kalian yang menganut agama Ibrahim selain aku?" Zaid bin Amru juga sangat aktif menentang kebiasaan kaum Quraisy mengubur hidup-hidup anak perempuannya, seperti yang pernah dilakukan Umar bin Khattab di masa jahiliyahnya. Ia selalu menawarkan diri untuk mengasuh anak perempuan tersebut. Ia juga selalu menolak perbudakan dan memakan daging sembelihan yang tidak disebutkan dengan nama Allah. Seakan-akan ia memperoleh ilham, ia pernah berkata kepada sahabat dan kerabatnya, "Aku sedang menunggu seorang nabi dari keturunan Ismail, hanya saja, rasanya aku tidak akan sempat melihatnya, tetapi aku beriman kepadanya dan meyakini kebenarannya." Dengan didikan seperti itulah, sang putra, Said bin Zaid tumbuh sebagai pemuda yang alim. Maka tak heran ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan risalahnya, ia dan istrinya langsung menyambut seruan beliau. Tak ada ketakutan dan kekhawatiran, walau saat itu kaum Quraisy melancarkan siksaan kepada para pemeluk Islam, termasuk dari Umar bin Khattab, kakak iparnya sendiri yang merupakan jagoan duel di pasar Uqad. Hanya saja ia dan istrinya masih menyembunyikan keislaman mereka. Sampai suatu ketika, Umar yang bertemperamen keras itu mengetahuinya juga. Ketika itu Said dan istrinya sedang mendapatkan pengajaran Al-Quran dari sahabat Khabbab bin Arats, tiba-tiba terdengar gedoran di pintu rumahnya. Ketika ditanyakan siapa yang mengetuk tersebut, Umar dengan garang menyebutkan namanya. Suasana khusyuk dalam pengajaran Al-Quran tersebut menjadi kacau. Khabbab segera bersembunyi sambil terus berdoa memohon pertolongan Allah. Said dan istrinya menuju pintu sambil menyembunyikan lembaran-lembaran mushaf di balik bajunya. Begitu pintu dibuka oleh Said, Umar dengan menghunus pedangnya melontarkan pernyataan keras dengan sorot mata menakutkan, "Benarkah desas-desus yang kudengar, bahwa kalian telah murtad?" Sebenarnya Said melihat bahaya yang tampak dari sorot mata Umar. Tetapi keimanan yang telah merasuk seolah memberikan tambahan kekuatan yang luar biasa. Bukannya menolak tuduhan, ia justru berkata, "Wahai Umar, bagaimana pendapat Anda jika kebenaran itu ternyata berada di pihak mereka yang kau zalimi?" Mendengar jawaban itu, Umar langsung menerkam Said, memutar kepalanya kemudian membantingnya ke tanah. Setelah itu Umar menduduki dada Said. Sepertinya Umar ingin memberikan pukulan pamungkas untuk Said, seperti kalau ia mengakhiri perlawanan musuhnya ketika sedang berduel di pasar Uqad. Fatimah mendekat untuk membela suaminya, tetapi ia mendapat tinju keras Umar di wajahnya sehingga terjatuh dan darah mengalir dari bibirnya. Keadaan Said sangat kritis, ia bukan lawan duel sebanding dengan Umar, dan ia hanya bisa pasrah jika Umar akan menghabisinya. Tetapi tiba-tiba terdengar pekikan keras istrinya, Fatimah. Bukan ketakutan, melainkan pekikan perlawanan dan permusuhan dengan penuh keberanian. "Hai musuh Allah, kamu berani memukul saya karena saya beriman kepada Allah." "Hai Umar,
Perbuatlah yang kamu suka, karena saya akan tetap bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Umar tersentak bagai disengat listrik, pekikan itu seakan menembus ulu hatinya, terkejut dan heran. Umar bin Khattab seakan tak percaya, wanita lemah ini, yang tidak lain adiknya sendiri berani menentangnya. Tetapi justru dari keheranan dan ketidakpercayaannya ini, amarahnya menjadi reda, dan kemudian menjadi titik balik ia memperoleh hidayah dan akhirnya memeluk Islam. Pada sebuah riwayat lain diceritakan, hatinya semakin terenyuh ketika Fatimah, saudarinya itu melantunkan ayat suci Al-Quran surat Taha, hingga pada ayat ke-14 yang artinya, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Sebagaimana sahabat-sahabat yang memeluk Islam pada masa awal, Said bin Zaid merupakan sosok yang banyak menghabiskan waktunya untuk beribadah, seorang alim yang sangat zuhud. Hampir tidak pernah tertinggal dalam berbagai pertempuran menegakkan panji Islam. Ia tidak mengikuti perang Badar, karena saat itu ia ditugaskan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tugas mata-mata ke Syam, bersama Talha bin Ubaidillah. Tetapi beliau menetapkannya sebagai Ahlul Badar dan memberikan bagian ganimah dari perang Badar, walau secara fisik tidak terjun dalam pertempuran tersebut, bersama 7 sahabat lainnya. Said juga termasuk dalam kelompok 10 sahabat yang dijamin oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam akan masuk surga dalam masa hidupnya. 9 sahabat lainnya adalah 4 sahabat Khulafaur Rasyidin, Abdurrahman bin Auf, Sa'd bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Said sempat mengalami masa kejayaan Islam, di mana wilayah makin meluas dan makin banyak lowongan jabatan. Sesungguhnya ia pantas memangku salah satu dari jabatan-jabatan tersebut, tetapi ia memilih untuk menghindarinya. Bahkan dalam banyak pertempuran yang diterjuninya, ia lebih memilih menjadi prajurit biasa. Dalam suatu pasukan besar yang dipimpin oleh Sa'd bin Abi Waqqas, setelah menaklukkan Damaskus, Sa'd menetapkan dirinya sebagai wali negeri atau gubernur di sana. Tetapi Said bin Zaid meminta dengan sangat hormat kepada komandannya itu, untuk memilih orang lain memegang jabatan tersebut, dan mengizinkannya untuk menjadi prajurit biasa di bawah kepemimpinannya. Ia ingin terus berjuang menegakkan kalimat Allah dan panji-panji kebenaran, suatu keadaan yang tidak bisa dilakukannya jika ia memegang jabatan wali negeri. Seperti halnya jabatan yang dihindarinya, begitu juga dengan harta dan kemewahan dunia. Tetapi sejak masa Khalifah Umar, harta kekayaan datang melimpah ruah memenuhi Baitul Mal atau perbendaharaan Islam, sehingga mau tidak mau, sahabat-sahabat masa awal seperti Said bin Zaid akan memperoleh bagian juga. Bahkan Khalifah Umar memberikan jatah lebih banyak kepada Zaid, daripada bagian sahabat yang memeluk Islam belakangan, yaitu setelah terjadinya Fathul Makkah. Namun, setiap kali ia memperoleh pembagian harta atau uang, segera saja ia menyedekahkannya lagi kepada fakir miskin, kecuali sekedar untuk keperluan saja. Namun dengan cara hidupnya yang zuhud itu, masih juga ada orang yang memfitnah dirinya bersikap duniawiyah. Peristiwa itu terjadi pada masa pemerintahan Muawiyah, ketika ia telah menghabiskan sisa hidupnya hanya untuk beribadah di Madinah. Seorang wanita bernama Arwa binti Aus menuduh Said telah merampas tanah miliknya. Pada mulanya Said tidak mau terlalu peduli melayani tuduhan tersebut, ia hanya membantah sekedarnya, dan menasehati wanita itu untuk tidak membuat kedustaan. Tetapi wanita itu tetap saja kokoh dengan tuduhannya, bahkan ia melaporkan kepada Gubernur Madinah. Marwan bin Hakam, Gubernur Madinah yang masih paman dari Muawiyah, segera memanggil Said untuk mempertanggungjawabkan tindakannya. Setelah menghadap, Said membantah tuduhan itu, ia berkata, "Apakah mungkin aku menzalimi wanita ini merampas tanahnya, sedangkan aku mendengar sendiri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menzalimi seseorang dengan sejengkal tanah, maka Allah akan melilitnya dengan 7 lingkaran bumi, pada hari kiamat kelak."
Said memang meriwayatkan beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk hadis yang dijadikan hujahnya itu. Ada hadis senada lainnya yang juga diriwayatkannya, yakni, barang siapa yang berbuat zalim terhadap sejengkal tanah, maka akan dikalungkan kepadanya 7 lapis bumi, dan barang siapa yang terbunuh karena membela hartanya, maka ia mati syahid. Kemudian Said berbalik menghadap kiblat dan berdoa, "Ya Allah, apabila dia, wanita itu, sengaja membuat-buat kebohongan ini, janganlah Engkau mematikan dirinya, kecuali setelah ia menjadi buta, dan hendaklah Engkau jadikan sumurnya sebagai kuburannya." Beberapa waktu kemudian, Arwa binti Aus menjadi buta, dan dalam keadaan seperti itu ia terjatuh ke dalam sumur miliknya sendiri, dan mati di dalamnya. Sebenarnya saat itu Said berdoa tidak terlalu keras, tetapi beberapa orang sempat mendengarnya. Mereka segera saja mengetahui kalau Said bin Zaid dalam kebenaran, dan doanya makbul. Namanya dan kebaikannya jadi semakin dikenal, dan ia banyak didatangi orang untuk minta didoakan. Seperti halnya jabatan dan harta kekayaan, ketenaran atau popularitas juga tidak disukai oleh Said bin Zaid ini. Walaupun ia sebagai sahabat as-sabiqunal awalin, selalu berjuang dan berjihad di jalan Allah, ahli ibadah yang telah dijamin masuk surga oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi ia tidak terlalu menonjol dan terkenal dibanding sahabat-sahabat lain yang memeluk Islam belakangan. Hal ini terjadi karena ia memang lebih suka menyembunyikan diri, lebih asyik menyendiri dalam ibadah bersama Allah, walau secara lahiriah ia berada di antara banyak sahabat lainnya. Setelah peristiwa dengan Arwa bin Aus, banyak orang mendatangi dirinya untuk didoakan. Said merasa tidak nyaman, apalagi melihat kehidupan kaum muslimin saat itu yang lebih mengagung-agungkan kemewahan dunia. Jejak kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat masa awal, baik dari kalangan muhajirin ataupun ansar, yang selalu sederhana dan zuhud terhadap dunia, sedikit demi sedikit mulai memudar. Karena itu, Said memilih untuk pindah ke daerah pedalaman, yakni di Akik, dan ia wafat di sana pada tahun 50 atau 51 Hijriah. Tetapi jenazahnya dibawa pulang kembali ke Madinah oleh Sa'd bin Abi Waqqas dan Abdullah bin Umar, keponakannya sendiri. Ia kemudian dimakamkan di Baqi, di antara beberapa makam sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lainnya. Saudaraku sekalian, terima kasih telah menonton dan mendukung syiar Islam ini. Kami doakan semoga kita semua senantiasa dirahmati Allah dengan umur dan iman yang terpelihara, rezeki yang barokah, kesehatan yang terjaga, serta kelak dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang Allah ridhoi. Amin.